Oke, halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal UTBK. Kali ini kita melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika yang katanya ini adalah soal asli UTBK tahun 2025 di hari pertama kemarin gitu ya. Kita melanjutkan pembahasan kita untuk teks bacaan yang kedua. Nah, di teks kedua ini kita diberikan bacaan suatu kertas berpetak yang memiliki ukuran 8 x 8 petak gitu ya. Nah, pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan angka 1. Petak kedua bilangan 2, petak ketiga bilangan 4, petak keempat bilangan 8, demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Nah, pola baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8 gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, jika Kn menyatakan bilangan pada petak pertama baris Kn, maka Kn itu bisa dinyatakan dalam rumus apa gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mempermudah di sini kita coba gambarkan terlebih dahulu kertas yang memiliki petak dengan ukuran 8 x 8. Nah, di sini katanya ada baris dan ada juga petak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pahami maksud baris dan petak, kalau baris kita sama tahu lah ya. Kalau baris itu yang bagian mendatar. Nah, kalau di sini petak itu sebenarnya diartikan mirip seperti kolom kalau teman-teman teliti ya. Katanya di sini baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri. Nah, itu dituliskan dengan angka 1. Berarti di sini angka 1. Nah, kemudian petak kedua bilangan kedua, berarti petak kedua itu di sini, teman-teman. Nah, jadi sini sebenarnya petak yang dimaksud itu sama dengan kolom sebenarnya ya. Petak itu sama dengan kolom pengertiannya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, itu nanti bilangannya di petak ketiga itu bilangan 4, petak keempat bilangan 8 gitu ya. Kalau kita lihat nih makin lama bilangannya itu semakin besar, meningkat 2 kali lipatnya. Berarti nanti kalau kita terusin gini, 16, 32, 64, terakhir 128 paling ujung, sesuai dengan bacaan pada soalnya yang mengatakan bahwa petak ke-8 itu ditulis bilangan 128. Nah, pola baris kedua, nah ini baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua, ini petak 1, petak 2 dan seterusnya ya. Nah, di baris kedua mengikuti pola baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256. Berarti nanti sini 256 dan dilanjutkan seterusnya sampai baris ke-8. Berarti ini nanti 512 dan seterusnya. Tapi kita nggak usah ngelanjutin gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang di soal ini dikatakan jika Kn itu menyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N. Berarti petak pertama baris ke N, petak itu tadi kolom ya. Berarti kolom pertama baris ke N. Baris ke N. Berarti kita fokus ke kolom pertama aja, teman-teman. Nah, ini kolom pertama di petak pertama tadi ya. Nah, ini semua itu kolom pertama. Nah, jadi teman-teman cari tuh rumus atau persamaan Kn yang digunakan untuk menentukan angka-angka yang harus ditempatkan pada kolom pertama dengan baris Kn gitu ya. Barisnya ada 8, baris 1, baris 2. Nah, sebenarnya cara paling cepat itu adalah teman-teman ujikan saja semua opsi ini tadi. Nah, dimana kita kan udah punya 2 buah elemen pada petak pertama, yaitu elemen pada baris pertama si angka 1 dan elemen pada baris kedua yaitu 256 di petak pertama. Nah, kita cobakan aja opsi, coba kalau kita teliti opsi A. Nah, opsi A katanya persamaannya itu adalah 2 pangkat n-1, di mana n-nya itu diganti dengan angka 1, 2 sampai dengan 8. Ingat, n itu menyatakan baris. Kita coba cek, kalau seandainya n-nya ini kita ganti dengan angka 1, berarti nanti kita bakalan dapat petak pertama baris 1. Kalau kita ganti n-nya dengan 2, berarti kita bakalan dapat petak pertama baris 2. Kita coba cek ya. Kalau 2, n-nya kita ganti 1, berarti 1 kurangin 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Untuk petak pertama baris pertamanya benar. Nah, sekarang coba cek untuk petak pertama baris kedua, berarti n kita ganti 2. 2 pangkat 2 dikurangin 1 jadinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu nilainya 2. Sementara tadi di kotaknya ini kita dapat petak pertama baris kedua itu nilainya 256. Berarti opsi A itu udah pasti salah gitu ya. Opsi A udah pasti salah. Kita lanjutin opsi B. Kalau opsi B kita cek katanya 2 pangkat 8n-1. Ini kita ganti aja n-nya dengan angka 1. Berarti 2 pangkat 8 kali 1 berarti 8, kurangi 1 jadi 2 pangkat 7. Sementara petak pertama baris pertama itu nilainya adalah 1.
yang dimana 1 itu sama dengan 2 pangkat 0, bukan 2 pangkat 7. Berarti opsi kedua juga salah, yang B ini ya. Kita cek kalau yang opsi C. Nah, opsi C di situ katanya persamaannya adalah 2n-1. Kita coba n-nya ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 kurangin 1. 2 kali 1 kurang 1 berarti dapatlah 2 min 1. Hasilnya 1. Betul, sesuai untuk petak pertama baris pertama. Tapi coba cek untuk petak pertama baris kedua. Berarti n-nya kita ganti 2. 2 kali 2 kurangin 1. Dapatlah 4 kurang 1. 4 kurang 1 itu hasilnya 3. Sementara di soal harusnya petak pertama baris kedua itu 256. Berarti opsi C juga salah. Kita cek yang opsi D. Nah, opsi D kita cek. Di situ katanya persamaannya adalah 2 pangkat 8 n min 8. Jadi tinggal kita masukin n-nya ganti 1 dulu, berarti 2 pangkat 8, n-nya ganti 1, berarti 8 kali 1 nilainya 8, tinggal dikurangi 8, ngikutin persamaannya. Dapatlah kita 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 nilainya 1, betul. Petak pertama baris pertama nilainya 1. Nah, cek dulu untuk petak pertama baris keduanya dengan mengganti n-nya sebagai angka 2. Berarti kita dapat 2 pangkat 8 kali 2 itu nilainya 16. Nah, 16 dikurangkan dengan 8 itu nilainya adalah 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 nih kalau teman-teman hitung nilai itu sama dengan 256 gitu ya. Nah, ini benar dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya udah terbukti benar, langsung aja teman-teman pilih yang jawaban D. Jadi nggak usah kita hitung yang opsi E. Kalau mau ngecek yang opsi E sebenarnya juga boleh, cuman lumayan ngabisin waktu gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau ngecek juga boleh, kita cek yang opsi E. Kalau opsi E kita cek, kita ganti n-nya dengan angka 1, berarti 2 kali 1 kuadrat kurangan 3 kali 1 tambahkan 2. Nah, ini akan dapat nanti nilainya 2 kurangin 3 tambah 2. 2 kurangin 3 min 1, min 1 tambah 2 nilainya 1, betul. Kalau n-nya kita ganti 2, dapat 2 pangkat 2 kuadrat kurangin 3 kali 2 tambahkan dengan 2. 2 kali 2 kuadrat berarti 2 kali 4 dapat 8. 8 kurangin 6 tambahin 2. Sementara tadi petak pertama baris kedua itu nilainya harus 256. Sementara ini kalau teman-teman hitung hasilnya adalah 4. Berarti opsi E udah pasti salah gitu ya. Sehingga terbukti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini untuk teks bacaan kedua adalah yang D. 2 pangkat 8n kurangi 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih teks bacaan yang sama, yaitu tentang kertas berpetak yang memiliki ukuran 8x8. Tapi supaya lebih mudah, sekarang kita gunakan kertas yang sudah kita petak-petakkan tadi, dan kita isi setiap petaknya itu dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan tadi. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran atau ya tidak dari 3 buah pernyataan ya. Tapi saya rasa kalau soal aslinya mungkin ini adalah nilai kebenaran suatu pernyataan. Jadi kita diminta untuk menentukan pernyataan ini benar atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih mudah kita tuliskan saja semua angka tadi di petak yang sudah diberikan. Nah, tadi kita punya ada 8 kali 8 ukuran petaknya ya. Berarti ada sekitar 64 petak kalau teman-teman hitung. Nah, bilangan-bilangannya ini kalau kita perhatikan dia itu membentuk pola dari suatu bilangan berpangkat, di mana 1 ini dapatnya dari 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9 dan seterusnya. Terus yang perlu teman-teman ingat lagi, petak di sini tuh maksudnya adalah kolom, berarti yang tegak ya. Berarti ini petak 1, petak kedua, petak ketiga, petak keempat, petak 5, petak 6, petak 7, petak 8 dan seterusnya. Nah, yang mendatar itu adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris keempat, baris kelima, baris ke-6, baris ke-7 sampai dengan baris ke-8. Nah, sekarang kita coba cek nilai kebenaran dari 3 buah pernyataan yang diberikan. Oke. Pernyataan pertama, bilangan pada petak ketiga baris kedua, petak 3 berarti kolom 3, baris kedua. Kolom 3 baris kedua itu kalau kita perhatikan bilangannya yang menempati harusnya siapa? Kita coba cek ya. Kalau kata pernyataan pada soal nilainya itu adalah 512. Coba kita cek. Petak ketiga berarti di sini baris kedua. Berarti nanti potongannya di sebelah sini. Nah, harusnya di situ kalau kita ngikutin pola yang sama, harusnya ini ditempati oleh bilangan yang nilainya itu adalah 2 kali lipat dari 512. Sementara pernyataan 1 ini mengatakan nilainya itu adalah 512. Berarti otomatis pernyataan 1 ini udah kelihatan salah.
Karena seharusnya bilangannya itu adalah 512 kalikan 2. Berarti nilainya 1024 ya teman-teman, bukan 512. Berarti pernyataan 1 ini bernilai salah. Berarti kita pilih jawabannya yang tidak, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5 baris pertama adalah 31. Jadi dia minta jumlah bilangan dari petak pertama sampai ke 5. Petak itu berarti tadi kolom ya. Berarti kolom pertama sampai kolom 5, tapi yang diminta itu hanya baris pertamanya saja. Nah, petak pertama sampai dengan petak 5, tapi yang baris pertama. Berarti yang ini aja nih. 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, itu diminta untuk dijumlahkan. Nah, ini tinggal teman-teman jumlahkan aja. Berarti untuk pernyataan 2 nanti tinggal hitung 1 tambahkan 2 tambahin 4 tambah 8 tambah 16. Nah, ini kalau ditotal nilainya nanti akan sama dengan 31. Nah, sesuai dengan pernyataan yang kedua. Berarti pernyataan 2 ini bernilai benar. Kita jawab yang ya. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Bilangan pada baris ke-8 petak 8 itu adalah 2 pangkat 64. Nah, bilangan pada petak 8 baris 8 berarti kolom ke-8 baris 8. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita lihat bilangan-bilangan kita itu membentuk pola suatu bilangan berpangkat, yaitu 2 berpangkat. Nah, yang paling awal itu 2 pangkat 0, terus ngikutin seterusnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Karena nanti ada 64 petak dan dimulai dari 2 pangkat 0, berarti nanti petak paling akhir atau petak ke-24 itu nanti ditempati oleh 2 pangkat 63. Karena kita mulainya dari 2 pangkat 0. Berarti ini seharusnya nanti ditempati oleh 2 pangkat 63, bukan 2 pangkat 64. Karena kita mulainya dari berapa tadi? 2 pangkat 0. Kecuali kita mulai dari 2 pangkat 1. Kalau mulainya 2 pangkat 1, baru petak terakhir itu adalah 2 pangkat 64. Karena kotak kita ada 64. Tapi karena mulainya dari 2 pangkat 0 dan petak kita ada 64, berarti petak terakhir itu adalah angka yang bernilai 2 pangkat 63. Sehingga pernyataan yang ketiga ini juga bernilai salah. Berarti kita ambil yang jawaban tidak. Gitu ya.